Ya, shalom semua malam. Ya, kita sama-sama mau belajar malam ini tentang Allah. Cukup ya. Allah berfirman, bumi adalah tumpuan kakiku. Ya, bumi tumpuan kakiku. Karena ini tentang bumi. Kita tinggal di dalam bumi, bukan di bumi, di atas. Ya. Nah, ini yang kita harus tahu. Bumi dengan kita besar mana? Secara fisik, bumi ya. Kalau ini dibilang tumpuan kaki, berarti bumi ini hanya kecil saja dan kita sangat kecil. Dan sebagai manusia, kita ada otak. Otak kita sebesar kepala tangan. Kepala tangan itu sudah lebih kecil daripada tubuh kita. Ini bumi lebih besar daripada kita. Dan kita ibaratnya titik di bumi. Kemudian kita punya otak untuk berpikir, itu jauh lebih kecil daripada tubuh kita, hanya kepala tangan. Artinya, satu hal kalau kita belajar tentang Allah, pasti di luar kemampuan otak kita. Jadi seringkali orang bilang mengenal Allah itu nggak masuk akal. Betul, nggak masuk akal. Dimasukkan seperti apa juga tetap nggak masuk akal. Jadi kita harus tahu bahwa bagian Tuhan itu bagian yang nggak masuk akal. Ini bagiannya Tuhan. Oke? Mari kita hidup, belajar percaya bahwa yang nggak masuk akal bagiannya Tuhan. Yang masuk akal bagiannya kita. Yang bisa kita kerjakan itu bagiannya kita. Yang masuk akal itu bicara tentang hal natural. Yang ini supranatural. Nah, ada satu lagi pribadi yang bisa mengerjakan hal yang supranatural. Iblis bisa. Tetapi yang luar biasa begini, bagian kita mengerjakan yang natural, bagiannya Tuhan atau Allah mengerjakan yang supranatural. Tetapi bersama dengan Allah, kita pun bisa mengerjakan yang supranatural. Bukan dengan kekuatan kita, bersama dengan Allah. Dan sebetulnya ya Allah yang menyertai kita, Immanuel. Jadi hari ini kita mau belajar tentang Allah. Kalau saudara bilang itu gak masuk akal, betul gak masuk akal. Kita gak pernah jumpa dengan Allah secara fisik, tetapi kita belajar. Ya, hari ini kita belajar tentang doktrin Allah. Allah yang Maha Besar tidak mungkin dimengerti keberadaannya oleh akal pikiran kita yang sangat terbatas ini. Ya, makanya yang namanya Charles Darwin punya teori apa? Teori evolusi. Nah, banyak orang nggak sadar waktu Charles Darwin di akhir hidupnya, menjelang akhir hidupnya, dia mengakui hal. Darwin itu pun sebetulnya teolog, tapi dia punya teori evolusi. Tapi pada akhirnya dia kembali mengakui Allah itu memang tidak seperti kita, manusia itu tidak seperti kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, ayat 11 ayat 7 bilang Allah berfirman, dapatkah engkau memahami hakikat Allah?
menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa. Beginilah firman Tuhan, langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Jadi kita bisa bayangkan, yang namanya bumi ini jauh lebih kecil daripada surga. Satu hal yang kita harus paham juga, kita berasal dari surga, diutus ke bumi. Kita ini ambasador, duta besarnya kerajaan surga di bumi, supaya di bumi kita ini mewarnai bumi. Kita ini benar-benar menjadi duta besar mewakili Allah ada di muka bumi. Jadi gaya hidup kita, perilaku kita pasti disorot orang. Baik belum tentu dipuji, kalau salah pasti disalahkan. Jadi saudara, jangan sampai berkecil hati kalau dipersalahkan. Salah sedikit aja dibesar-besarkan. Tapi kalau buat sesuatu yang baik, buat sesuatu yang benar, dibilang lumrah, maklum. Sebab melakukan kebenaran, kebaikan itu gaya hidup kita sehari-hari dan gak perlu dibangga-banggakan. Itu kehidupan kita sehari-hari. Tapi kita jangan sampai berkecil hati kalau kita melakukan kesalahan. Kita bisa melakukan kesalahan, tapi jangan pernah tinggal dalam kesalahan. Menyesali kesalahan boleh, tapi jangan sampai berespon yang salah, bertindak yang salah. Ada budaya dari negara-negara lain, bangsa-bangsa yang lain, kalau melakukan kesalahan mereka bunuh diri, mereka malu. Kalau kita melakukan kesalahan, ya malu, ya menyesal, ya bertobat dan tidak lakukan lagi. Itu anak-anak Allah. Ya, nah sekarang kita belajar siapakah Allah itu. Yang pertama, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Menciptakan segala sesuatu yang benar, segala sesuatu yang baik diciptakan Allah. Untuk siapa? Untuk kita, spesial untuk kita. Itu sebabnya Tuhan menciptakan manusia pada hari keberapa? Hari ke-6 atau ke-7? 5 atau 6? Wah, 6 ya. Hari ke-7 apa? Istirahat. Nah, kalau Tuhan sendiri dalam mengerjakan sesuatu pakai istirahat, bukan berarti Allah langsung wah istirahat. Maksudnya ada jeda, ada waktu untuk fellowship. Maksudnya istirahat itu bukannya diciptakan untuk Allah, tapi diciptakan untuk manusia, supaya manusia punya fellowship dengan Allah, punya hubungan dengan Allah. Mengapa manusia diciptakan di hari ke-6? Bu Marta, nanti pertanyaannya begitu kalau gede. Tugasnya manusia untuk memberi nama binatang, ya, nama binatang, tumbuh-tumbuhan, dan menguasai tanpa seluruh. Oke, boleh. Ya, bagus. Mengapa manusia diciptakan untuk di hari ke-6? Ya, serupa dan segambar dengan Allah. Ya, Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa. Manusia diciptakan di hari ke-6 karena Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya untuk manusia. Artinya, sebetulnya kita tidak perlu khawatir akan hari esok. Tuhan sudah menyediakan untuk hari esok. Saya belajar menyerahkan hidup saya untuk hari esok. Bahkan dalam beberapa hari ini ada pergumulan yang diminta oleh orang lain. Saya bilang begini, sabar ya. Tuhan itu punya cara. Saya bilang, bagiannya supernatural bagiannya Tuhan. Bagian kita kerjakan yang natural. Bagian kita berdoa, percaya kepada Tuhan, Tuhan yang akan mengerjakannya. Jangan ragu-ragu, jangan sedih, jangan takut. Karena Tuhan yang punya hari esok.
saya berdoa, saya nangis bersama. Karena dia nangis, saya ikut nangis. Dan saya tahu, kasih menghasilkan belas kasihan. Belas kasihan menghasilkan mujizat. Nah, saudara, jadi Tuhan itu menciptakan, Allah itu menciptakan segala sesuatu untuk manusia. Nah, ada orang berkata, Allah kita ini tiga. Allah kita tiga. Saudara setuju? Tidak. Allah kita ini satu. Ini loh satu kesatuan ini. Punya tiga pribadi. Sebagai Bapa, sebagai Putra, sebagai Roh Kudus. Nah, hari Minggu besok bicara tentang Pentakosta, bicara tentang Syakot, itu hari raya tuayan. Itu saya bicara tentang Roh Kudus yang pagi hari. Kalau sore akan bicara tentang kesetiaan kepada Sang Raja, bagaimana setia ya. Jadi minggu saya akan jelaskan tentang Roh Kudus. Tapi kita harus pahami bahwa yang namanya Allah itu adalah Tritunggal. Gampangnya kalau saudara ini pernah minum kopi, ada susu, ada gula. Saudara bisa pisahkan nggak? Kopinya mana, susunya mana, gulanya mana? Nah, itu yang paling gampang. Three-in-one seperti itu. Terus misalnya sampo, bisa dipisahkan mana kondisionernya, mana samponya? Nggak bisa. Tapi bagi orang yang nggak mengenal Yesus, nggak mengenal Bapa, nggak mengenal Roh Kudus, bicara tentang Allah yang kita kenal, mereka geleng-geleng. Saudara, kita monoteisme. Memang ada yang politeisme, beda. Politeisme, poli itu banyak. Mereka memang menyembah banyak, jelas-jelas banyak. Satu nama, satu pribadi, itu kalau mereka. Tapi kalau kita enggak. Allahnya satu, tapi pribadinya tidak. Kalau nama itu bisa diberi banyak. Yesus punya nama yang banyak. Roh Kudus juga punya nama yang banyak. Contoh Roh Kudus bisa diberi nama apa? Penasihat, pengacara, penghibur. Betul nggak? Nah, itu baru sebagian. Saudara, mari kita belajar percaya bahwa Tuhan sudah menciptakan segala sesuatu yang terbaik buat kita. Mari kita pahami sekarang, ambil komitmen. Saya belajar percaya kepada Allah sungguh-sungguh. Saya tahu Dia pegang hari esok. Amin. Jangan khawatir akan hari esok. Jangan khawatir akan hari esok. Bilang sama sebelah, jangan khawatir. Ya. Selama di Indonesia kita punya makanan pokok masih namanya nasi. Jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Oke, berikut Allah berkuasa dalam segala sesuatu. Dia menciptakan, Dia yang bekerja. Bicara Allah berkuasa dalam segala sesuatu, Allah tidak hanya menciptakan, tetapi Dia bergerak, Dia ikut terlibat di dalam setiap yang Dia ciptakan. Berarti Allah itu Allah yang kreatif, Allah yang komunikatif. Dia berusaha menarik perhatian kita setiap hari. Bayangkan sekarang, anggaplah ini surga, ini bumi. Kita ada di sini, di bumi. Sekarang ini yang namanya teknologi di Indonesia sudah masuk 5G.
5G, tapi itu pun kalau di Surabaya masih di sekitar Grapari Telkomsel. Ya. Nah, tapi sinyalnya dari surga itu luar biasa, bukan 5G. 24 jam sehari. Tuhan berusaha menarik perhatian kita. Kalau kita diajak komunikasi sama Tuhan dengan cara yang normal, Tuhan mau itu normal, kita punya kehidupan doa, kehidupan baca firman, memuji menyembah Tuhan. Kok kelihatannya sudah mulai ditinggalkan? Maka Tuhan menarik perhatian lewat peristiwa-peristiwa. Peristiwa yang dikerjakan terhadap orang lain. Kalau itu pun masih belum bisa menyentuh hati kita, Tuhan izinkan masalah-masalah kehidupan di orang-orang sekitar kita, orang-orang terdekat dengan kita. Kalaupun itu belum sadar, Tuhan akan berbicara lewat peristiwa yang langsung dengan kita, yang membuat kita, ya Tuhan, aku butuh Tuhan. Pertanyaan saya, maukah saudara diajak komunikasi dengan cara yang terakhir? Sampai kita ini betul-betul, aku butuh Tuhan. Sampai kita nangis-nangis. Sampai diajar, kapok apa. Jangan bilang, kita bisa melihat peristiwa yang dialami oleh orang lain, lalu kita bisa belajar. Peristiwa alam, kita bisa belajar. Tuhan bisa pakai berbagai macam cara untuk berbicara dengan kita. Itulah sebabnya Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu. Yang ketiga, Allah mengetahui segala sesuatu. Dan ini yang luar biasa. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Ayo, mari kita belajar terbuka kepada Tuhan. Jangan sampai Tuhan itu bertanya terus-terus, padahal Tuhan itu maha tahu. Gak usah ditanya, kita ini ngaku. Nanti malam sebelum kita tidur, kita bereskan dulu sepanjang hari itu. Termasuk dengan suami, dengan istri, dengan anggota keluarga kita bereskan. Hari ini adalah untuk hari ini, hari esok untuk hari esok. Setuju? Ya. Dan kita belajar memahami Allah itu Maha Kudus. Kalau Allah itu Maha Kudus, maka kita harus hidupnya kudus. Ya. Nah, saya sekarang mau bicara tentang satu tempat. Di dalam bait Allah ada satu tempat namanya ini ruang Maha Kudus. Di sini ruang kudus. Dalam perjanjian lama hanya satu orang bisa masuk tempat ini. Namanya imam besar. Satu tahun sekali. Dan imam besar ini harus orang Lewi. Dan setiap kali dia masuk, dia dikasih tali di perutnya, lalu kakinya ada gerincing. Karena di dalam ruang Maha Kudus dia memberikan persembahan untuk bicara dengan Tuhan. Dan para imam yang ada di sini, imam besarnya satu, para imam ada di ruang kudus, itu mendengar apakah ada bunyi kerincing atau tidak. Sebab jikalau imam besar itu tidak hidup dalam kekudusan, waktu dia berjumpa dengan Tuhan dia akan mati. Bayangkan hari ini, kalau kita ini punya kesempatan berjumpa dengan Tuhan dan
kita ini nggak kudus. Sebetulnya kita harusnya mati. Tapi ini luar biasa. Dulu imam besar, orang Lewi, 1 tahun sekali mewakili umat. Tetapi sekarang ini, karena karya Yesus Kristus di kayu salib, dia imam besar, mewakili umat manusia, sehingga tabir di ruang Maha Kudus ini sobek. Sebetulnya ruang kudus dan ruang Maha Kudus sekarang bisa jadi satu. Dan kita nggak usah setahun sekali beribadah, tetapi setiap hari, setiap saat lewat Yesus. Bapa di dalam nama Yesus. Bapa itu selalu digambarkan sebagai Allah. Allah Maha Besar, Allah Bapa. Dan kita harus tahu Bapa dan Tuhan Yesus itu sama. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Apa yang dipikirkan Bapa, dipikirkan Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus, dikatakan oleh Bapa. Dan mari kita pelajari. Tidak ada imam besar seperti dulu lagi, sebab imam besarnya adalah Tuhan Yesus. Tidak setahun sekali, tapi bisa 24 jam sehari. Tidak perlu membawa korban yang namanya korban bakaran, lembu yang 1 tahun, anak domba yang 1 tahun yang tidak bercacat celah. Kalau tidak punya, terkukur merpati. Kalau tidak punya tepung, ada kasta seperti ini. Sekarang tidak ada. Tidak perlu seperti itu. Semua sama. Itu karya Tuhan Yesus di kayu salib. Mari kita hargai. Ya. Nah, tanpa kekudusan kita tidak bisa berjumpa dengan Allah. Mari kita pastikan standar kekudusan bukan diri kita, tapi firman. Nah, Allah adalah roh. Manusia ini hebatnya, bedanya dengan binatang. Binatang itu punya jiwa. Diajak ngomong, bisa ngerti. Binatang bisa nangis. Ya, bisa nangis. Kalau kita menyakiti binatang yang lain di hadapan anjing itu, misalnya anjing kita menyiksa anjing yang lain, dia bisa menolong, dia bisa nangis. Bedanya binatang itu hanya punya jiwa, punya tubuh, punya perasaan pikiran, tapi tidak seperti kita, punya roh. Roh itu adalah sarana berbicara dengan Tuhan. Itu bedanya. Kemudian di sini kita belajar lagi, Allah adalah pribadi yang dapat kita kenal. Allah adalah Bapa yang Maha Pengasih. Dan sekarang kita bicara tentang hubungan Allah dengan manusia. Nanti saudara bisa bertanya, ya, setelah ini. Atau sebelum saya masuk dalam hubungan Allah dengan manusia, siapa yang mau bertanya silakan. Sebab kita sudah lagi selesai. Mari, ada pertanyaan. Oleh sebab itu para song leader saya dorong untuk mencari lagu-lagu pemujaan kepada Allah dengan kata-kata yang tepat. Ya, kata-kata yang tepat itu lebih betul-betul bukan hanya melodinya yang enak, melodius, enak di telinga, tapi kata-katanya betul-betul memuja Tuhan yang betul-betul kita menikmatinya. Para song leader menikmati lagu tersebut, kemudian baru dibagikan kepada singernya. Oke, ada pertanyaan? Kalau belum ada, saya lanjutkan. Ya, Immanuel. Ya, namamu Immanuel? Tahu namanya, artinya? Ya, kalau nggak tahu, tanya sama sebelah. Ya, hubungan Allah dengan manusia. Manusia adalah ciptaan Allah. Mazmur 139
berkata ini, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadian itu dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak tahu melindungi bagimu ketika aku dijadikan di tempat tersembunyi dan aku di USD. Nah, direkam, ya, di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Tuhan sudah memikirkan tentang kita bahkan sebelum papa dan mama kita ketemu. Wow. Bahkan sebelum kita berjumpa dengan calon istri kita, calon suami kita, Tuhan sudah memikirkan yang terbaik buat kita. Dan Tuhan selalu punya rancangan terbaik buat kita. Manusia adalah milik Allah. Nah sekarang ini andai kata ini manusia, saya tahu. Kira-kira Immanuel kemarin, ya, jangan kenceng-kenceng ya, nggak kamu buat. Coba kamu mau begini, pegang, tarik, coba tarik. Saya akan pertahankan. Ya, botol ini anggaplah manusia. Selama manusia dalam genggaman tangan saya akan pertahankan. Allah akan mempertahankan. Kecuali manusia itu minta dilepaskan, ya, akan diambil oleh pribadi yang lain. Ya, tapi ini sudah jadi bukti. Ya, paham? Allah menggenggam kehidupan kita. Maka kita bisa nyanyi, ku di tanganmu, ku di hatimu, pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Amin. Jadi betul-betul kita hanya dalam genggaman tangannya, dan bukan hanya dalam genggaman tangannya. Siapa sih yang setiap hari gak pernah lihat telapak tangan? Wajah kita ini ditaruh di telapak tangannya kita. Kelihatan terus. Oh, wajahnya Pak Agus, wajahnya Pak Markus, Bu Yohana. Disayang, kelihatan semuanya, diperhatikan. Perhatikan baik-baik. Kita ini seringkali nggak mikir kita, tapi kita pasti lihat tangan kita, dan Tuhan sangat peduli, sangat sayang sama kita. Kita miliknya Allah. Ya, yo. Ini akan ketika kita lahir secara baik atau ketika teman-teman itu seperti kita lahir. Kita sebetulnya menjadi milik Allah. Ada dua pilihan. Ya, pertanyaannya luar biasa. Milik Allah karena kita lahir, atau ini bicara tentang keputusan. Ya, semua manusia milik Allah, bicara tentang kelahiran. Tapi manusia sudah pernah jatuh dalam dosa, sehingga manusia punya tabiat dosa, sehingga walaupun dia lahir, kalau lahir saja, dia milik Allah. Kita sudah bicarakan hari ini dalam etika Kristen juga. Bayi yang lahir, yang belum bisa pilih apa-apa, miliknya Allah. Kalau dia meninggal, bagaimana? Sekalipun orang kembali ke dalam Tuhan, itu miliknya Allah. Dalam tentang kelahiran. Tapi kalau dia bisa pilih dan memutuskan, makanya anak-anak yang bisa memilih dan memutuskan itu rata-rata usia 12. Makanya di usia 12, anak-anak itu diberi pilihan. Kamu sudah mau baptis, orang tuanya mendorong. Kamu mau baptis. Makanya Yesus itu ada di bait Allah di usia 12 tahun. Usia 12 tahun itu dianggap sudah mulai
akil balik, ada perubahan. Orang Yahudi dari dulu sampai sekarang itu ada upacara yang namanya bar mitzvah. Atau bat mitzvah. Mereka menyanyikan lagu-lagu, kemudian anak laki, anak perempuan dibawa, kemudian dipertemukan dengan imamnya, kemudian didoakan. Oh, ini sudah, artinya sudah usianya sudah layak, akan dididik dengan cara yang berbeda, bukan seperti anak-anak, tetapi seperti orang yang sudah lebih dewasa, dipersiapkan. Kemudian budaya orang Yahudi, tradisi orang Yahudi bicara tentang usia 30. Mengapa Tuhan Yesus antara umur 12 sampai 30 kok gak ada ceritanya? 12 sampai 30 itu dalam budaya orang Yahudi adalah bicara tentang persiapan. Makanya ada orang bilang, oh Yesus membantu orang tuanya. Oh pasti, Yusuf itu mati sebelum Yesus ini mulai pelayanan. Jadi mau gak mau yang namanya Yesus membantu Maria. Dan perhatikan baik-baik, Yesus itu hanya sampai 33,5 tahun. Loh, kok cuma 3,5 tahun pelayanannya? 3,5 tahun itu efektif. Banyak orang umurnya panjang tapi nggak efektif nyusahin orang. Tapi yang namanya Tuhan Yesus, dia tahu 3,5 tahun dia tuntaskan pekerjaannya di bumi, dia naik ke surga, dia persiapkan tempat buat kita, dia curahkan Roh Kudusnya supaya ketika secara fisik Tuhan Yesus tidak bersama dengan kita, tapi Roh Kudus, yaitu Allah sendiri, bekerja dalam kehidupan kita dengan kuasa yang selama ini dimiliki oleh Tuhan Yesus. Artinya dalam kehidupan kita ada pribadi Roh Kudus. Kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Allah Raja dan Juru Selamat, ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kita punya kuasa, ya, kita punya pribadi Roh Kudus. Nah, saudara, bicara tentang keputusan, ada pilihan dan keputusan. Setiap orang diberi pilihan dan keputusan untuk menentukan. Ketika mereka bisa berpikir, ketika mereka sudah tahu Yesus itu adalah Tuhan, Allah Raja dan Juru Selamat. Aku memilihnya, aku memutuskannya, aku menjadi milik Allah. Atau karena aku takut, aku gak memilihnya. Tapi bicara Roma 10 ayat 9 dan 10. Roma 10 ayat 9 dan Roma 10 ayat 9 dan 10 mengaku dengan mulut, percaya di dalam hati. Banyak orang percaya di dalam hatinya, tapi takut mengaku dengan mulutnya. Lalu apa yang kita pikirkan? Wah, kamu penakut, kamu pengecut. Jangan berkata demikian. Karena di luar ruangan ini banyak orang yang percaya Yesus, namun belum berani mengaku dengan mulut. Mereka percaya, aku percaya. Mereka sudah memilih, memutuskan percaya kepada Yesus. Dalam hatinya sudah menyembah Yesus. Tapi karena lingkungannya, kumpulannya, menyebabkan dia tidak berani mengaku dengan mulut. Nah, itu bagaimana? Urusan dia dengan mulut. Jangan sampai kita menghakimi. Bagi kita punya keberanian mengaku. Itu beda. Karena Roh Kudus memampukan buat kita untuk berani. Kalau dia belum berani, itu pilihan dia. Jadi ada dua. Bicara tentang kelahiran, yang kedua pilihan dan keputusan. Terakhir, manusia harus menyembah Allah. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa,
Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Mari kita selalu menyembah Allah. Lewat apa? Lewat mulut kita, lewat pikiran kita, lewat perkataan kita, lewat kehidupan kita sehari-hari, lewat pekerjaan kita. Pekerjaan kita adalah pelayanan kita. Jadi kalau kita ingin bekerja dengan sungguh-sungguh, maka kita sebetulnya melayani. Tahukah saudara, kata ibadah itu berasal dari bahasa lain. Ibadah itu berasal dari bahasa Ibrani. Avodah. Dari kata avodah itu juga bicara tentang satu, ibadah. Dua, bekerja. Jadi bukan setiap kali kita bekerja, sebetulnya kita beribadah. Nah, kalau kita ini bekerjanya keterlaluan, berarti kita menyembah pekerjaan kita. Tuhan mau kita bekerja, tapi kita mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Bukan pekerjaan kita di atas segalanya. Hati-hati, di dalam bekerja itu ada ibadah. Tapi jangan sampai pekerjaan kita itu menjadi pusat penyembahan kita. Sehingga kita lupa hubungan pribadi. Jadi bekerja itu adalah aktualisasi penyembahan kita kepada Tuhan lewat apa yang Tuhan sudah percayakan buat kita. Ada orang punya toko, itu dipercayakan oleh Tuhan. Ada yang punya pabrik, dipercayakan oleh Tuhan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Itu namanya ibadah. Bekerja adalah ibadah. Ya, tapi jangan sampai pekerjaan kita sebagai pusat penyembahan kita, sehingga kita disebut orang yang workaholic, lupa segalanya, hanya untuk bekerja. Bekerja itu adalah ibadah, tapi bekerja bukan segalanya. Tuhan yang segalanya. Tuhan yang berikan pekerjaan buat kita. Oke, paham? Jangan sampai kita nggak punya waktu ibadah karena kita alasan bekerja. Lalu kita buat alasan, bekerja kan ibadah Pak. Iya, tapi kalau bekerja terus sampai nggak punya waktu ibadah, fellowship dengan Tuhan dan fellowship dengan sesama kita, itu masalah. Ya, makanya kita harus bisa bedakan. Oke, ada pertanyaan, silakan. Tentang Allah. Malam ini tentang Allah. Next, bicara tentang Yesus. Silakan. Ada Filimon? Iya. Filimon ini kalau lihat tampilannya kerja. Gitu ya? Enggak. Bisa bagi waktu ya? Wah, iya. Roy, ada pertanyaan tuh? Tidak. Oke, kalau tidak ada baik Pandu, pertanyaan apa? Kamu kayaknya kerja terus. Minggu ya kerja, Senin kerja, Sabtu ya kerja, hari libur ya kerja, ya. Ya, kamu kerja terus. Tuhanmu pekerjaanmu? Bukan, oke, sip, mantap. Kita berdoa. Silakan. Kenapa kok manusia yang kesalahannya beda-beda? Padahal Allah menciptakan manusia, berarti kan ciptaannya sama, Allahnya sama, tapi kok manusianya kenalnya beda-beda? Apa Tuhannya juga beda-beda? Tuhan tidak pernah beda-beda. Tuhan hanya satu. Allah hanya satu. Ya, dia Allah dan Tuhan itu satu. Kita tinggal panggilnya Allah atau Tuhan itu sebetulnya sama. Ya, karena
Kita konteks kita, nah sekarang gini aja. Sebelum saya masuk ke situ, ini ada banyak orang yang punya Alkitab, dia selalu ngomongnya Yehova, YHWH, Yahweh Yehova. Tapi di dalam Alkitab, semuanya tidak, tulisannya tidak Yehova. Ya, hanya orang Yahudi malah gak berani ngomong Yehova. Yang tidak berani, kuduskanlah nama Tuhan. Menurut mereka gak berani ngomong. Setiap kali ada tulisan YHWH, mereka ngomongnya Adonai. Adonai itu Tuhan, Lord, Tuhan. Ya. Nah, kemudian Allah itu apa? Elohim. Nah, akhiran im itu artinya jamak. Tapi akhiran im juga berbicara tidak terhitung. Allah itu dibilang jamak, tanda petik, karena 3 in 1. Tapi dibilang tidak terhitung karena Allah itu esa, tapi tidak bisa dibatasi dengan pikiran kita. Jadi sekarang kita kembali pertanyaan. Allah hanya satu, tapi kok orang bisa menganggapnya namanya ini, namanya itu, dan sebagainya. Karena manusia diberi akal, pikiran, dan akal pikiran itu menghasilkan kreativitas. Kreativitas itu kalau bablas kebablasan jadinya aneh-aneh. Nah makanya sekarang ini kita yang punya kreativitas, kita yang punya pikiran, serahkan pikiran kita kepada Tuhan supaya pikiran kita sinkron dan selaras dengan Tuhan. Buat kita yang hari ini sama-sama di tempat ini, kita ini punya pikiran, perasaan, hati yang sinkron dengan Tuhan. Kita bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan. Kita mengenal Bapa, kita mengenal Roh Kudus, yaitu Allah kita. Ketika orang lain berkata Allah tiga, tidak, Allah saya satu. Itu menjelaskan kita merasa kita punya iman. Dijelaskan pun kadang-kadang waktu kita belum dijelaskan kita nggak mungkin, dan kita juga nggak bisa menjelaskan. Makanya orang lain berpikir Allah kita tiga, tapi Allah kita tidak tiga. Karena mereka tidak bisa menerima. Mereka bisa menerimanya dengan cara yang lain, menyebut nama yang lain. Kembali dari pribadinya, Tuhan memberikan kepada kita pilihan dan keputusan, kehendak bebas. Saya mendorong, walaupun kita punya kehendak bebas, kita punya free will, setiap hari kita berdoa, Tuhan ini keputusan, ini komitmen, kehendak bebasku, ku kembalikan kepada Tuhan, biar kehendakmu yang jadi dalam hidup. Apakah Tuhan tidak akan bekerja dengan kehendak bebas kita? Ya, Tuhan bekerja. Tapi Tuhan bekerja dengan maksimal ketika kehendak bebas kita berikan kepada Tuhan dan kita setuju dengan kehendak Tuhan. Buat saya, statement itu pun gak masuk akal. Karena apa? Enak aja, aku punya pikiran, aku punya kemauan, aku berikan sama Tuhan. Nah Tuhan kalau mau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiranku, sesuai dengan kemauan, terus gimana? Enak aja Tuhan. Ya memang enak-enak aja Tuhan. Mau-maunya Tuhan. Tapi kalau kita nurut dengan Tuhan, kita gak akan bawa belur. Kalau kita nurut dengan Tuhan, kita tahu yang nanti endingnya baik. Walaupun kadang-kadang kita lewat lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut, hal-hal yang tidak terduga. Tapi kita harus tahu, Tuhan menggendong kita, Tuhan menolong kita, Tuhan yang berperan ganti kita. Oleh sebab itu waktu kita baca firman Tuhan, kita akan mulai mengenal pribadinya Tuhan. Mengapa di saat-saat kita susah, kita nangis, kita sedih, kita lemah, kita berkata, ketika aku lemah, aku kuat. Ya, oke, gitu. Semoga paham. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita berdoa. Kita bisa berikan persembahan buat kas pengajaran dan misi. Bapak, kami berdoa, biarlah apa yang sudah kami dengar, kami pelajari, kami minta hikmat, kami minta kuasa Roh Kudus mencerna, sehingga kami dapat belajar makin dalam mengenal Tuhan,
mengenal pribadi Tuhan ini lebih baik. Tolong kami untuk tetap cinta Tuhan dalam segala keadaan. Terima kasih Bapa, setiap tangan yang memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk pekerjaan misi dan pengajaran Tuhan yang memberkati. Dan bila mana sebentar kami akan berfellowship dengan satu dengan yang lain, Tuhan yang memberi hikmat buat kami untuk apa yang kami bicarakan mengenai pekerjaan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin.